Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sapa, sahabat PA Pemalang. Selamat datang di podcast perdana Pengadilan Agama Pemalang. Ruang inspirasi dan edukasi hukum keluarga Islam yang hadir lebih dekat untuk masyarakat. Bersama kami, Anda akan mendapatkan berbagai informasi publik sekitar layanan peradilan, edukasi hukum, inovasi pelayanan publik hingga cerita inspiratif di balik tugas dan pengabdian aparatur peradilan. Karena kami memahami hukum adalah hak setiap warga negara dan menghadirkan pelayanan terbaik adalah komitmen kami. Saya, Ria Hakimah Surya, siap menemani Sapa Pemalang dalam episode kali ini. Tetap bersama kami dan selamat menyimak. Seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar di dalam aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Secara elektronik yaitu melalui sistem e-court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun Sapa Pemalang pasti bertanya-tanya, bagaimana maksud berperkara secara elektronik? Apa saja perbedaan berperkara secara biasa maupun elektronik? Apa keuntungan berperkara secara elektronik bagi pihak berperkara hingga bagaimana penerapan di Pengadilan Agama Pemalang? Saat ini hadir bersama kita narasumber kita, Ketua Pengadilan Agama Pemalang Bapak Dr. Haji Fahmi R. SAG MHI. Selamat datang Bapak di podcast perdana kita Pengadilan Agama Pemalang. Selamat datang Mbak Ria juga ya. Saya alhamdulillah senang sekali bisa hadir di Sapa Pemalang ini. Mudah-mudahan acara ini berguna, bermanfaat ya untuk masyarakat, para pencari keadilan. Terima kasih Bapak telah datang di podcast kami dan langsung saja sahabat Pemalang kita bertanya kepada Bapak. Bapak, Ya. berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Pemalang itu bagaimana maksudnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Ria. Berperkara secara elektronik ini sebenarnya sudah digagas oleh Mahkamah Agung sudah sejak lama ya. Tapi secara efektifnya baru dengan terbitnya Perma 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Jadi secara sekilas dapat kita sampaikan bahwa administrasi perkara dan persidangan secara elektronik itu sebenarnya hampir sama dengan perkara manual. Cuman sistemnya yang mengikuti kepada teknologi informasi. Mulai dari pendaftaran perkara yang dikenal dengan istilah e-filing, sampai nanti pembayaran biaya perkara yang dikenal dengan e-payment, pemanggilan perkara yang dikenal dengan e-summon, dan dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik atau e-litigation. Jadi secara sekilas seperti itu, mulai dari administrasi perkara dan persidangan, semuanya dilaksanakan secara elektronik. Begitu Mbak Ria. Ya, Pak. Ya, selain itu Pak, saya mau bertanya lagi, perbedaan berperkara secara manual biasa dengan berperkara secara elektronik itu apa ya Pak? Ya, baik Mbak Ria. Ini kita urai satu persatu ya, mulai dari proses pendaftaran perkara atau e-filing, nanti sampai kepada proses persidangan atau e-litigation. Dari pendaftaran perkara terlebih dahulu. Kalau dulu orang mau mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Pemalang, mereka mesti datang ke kantor Pengadilan Agama Pemalang,
melalui meja PTSP yang tersedia, secara manual mereka mendaftarkan perkaranya di situ. Artinya dari rumah mereka datang ke kantor. Kemudian juga dengan pembayaran biaya panjar biaya perkara atau e-payment. Dulu para pihak itu membayarnya melalui bank. Melalui bank yang kita sediakan di PTSP, kita kerjasamanya dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kemudian juga dalam pemanggilan pihak berperkara atau isamen, dulu kalau perkaranya manual, itu jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Agama Pemalang berangkat dari kantor, mungkin memakai motor ya, ke alamat yang dituju sesuai dengan yang tertera di dalam surat gugatan. Tapi sekarang tidak seperti itu. Dengan berperkara secara elektronik, jurusita hanya memanggil melalui alamat elektronik yang sudah tertera dalam surat gugatan, melalui alamat email dari penggugat itu sendiri, dan tergugat jika sudah ada alamat emailnya atau alamat domisili elektronik. Demikian juga dengan persidangan. Persidangan nanti kalau biasanya mereka berjawab mulai dari jawaban, replik, duplik, dan seterusnya, sampai kepada pembacaan putusan itu dilakukan secara tatap muka di ruang sidang. Dan ini tentu akan terjadi sekian kali persidangan. Pihak itu datang dari rumahnya ke kantor pengadilan agama atau ke ruang sidang, setidaknya memakai 6 kali tahapan persidangan lah. Itu dilakukan secara manual. Tapi dengan secara elektronik, persidangan itu dilakukan tidak dengan tatap muka. Mereka dari rumahnya bisa menyampaikan jawaban, replik, duplik, dan seterusnya itu bahkan dari kamar tidurnya sendiri melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Mahkamah Agung yang disebut dengan aplikasi e-court. Jadi mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak berperkara, dan proses persidangan semuanya sudah dilakukan secara elektronik. Jadi mereka tidak mesti datang ke pengadilan untuk daftar perkara, cukup dari rumahnya atau dari kantor, bahkan dari kamar tidur mereka bisa mendaftarkan perkaranya. Luar biasa ya Pak. Ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat. Cuman sedikit Mbak Ria, jangan salah dipahami, karena di pengadilan agama itu kan banyak mayoritas perkaranya perceraian ya. Ada kesannya kok perceraian dipermudah. Ini sebenarnya bukan mempermudah perceraian. Secara material, tetap azasnya itu mempersulit terjadinya perceraian. Tapi dalam formilnya, cara beracaranya ini dipermudah. Artinya mempermudah formil bukan berarti mempermudah material. Jadi ini hanya proses yang dulunya manual dirubah kepada elektronik karena perkembangan teknologi informasi. Begitu Mbak Ria. Gini Pak, pasti sahabat Sapa juga bertanya-tanya, apa keuntungan dari berperkara secara elektronik Pak? Ya jelas ya, seperti yang diuraikan di awal, bahwa mulai dari pendaftaran, dari segi waktu, biaya, dan tenaga, ini jelas lebih efisien kalau berperkara secara elektronik. Kalau tadi dia mau mendaftar, datang dulu ke pengadilan agama, terus bayar biaya perkara melalui BSI secara manual, ini enggak, mereka cukup daftar secara online. Ya, mereka mendaftar secara online melalui aplikasi e-court, kemudian nanti pembayaran biaya perkaranya melalui virtual account yang sudah disediakan oleh pengadilan agama melalui akun e-courtnya, kemudian nanti juga pemanggilan, ini jelas dari segi biaya lebih memudahkan. Mbak Ria, kalau dulu dalam perkara manual, jurusita berangkat itu kan dibiayai, karena memakai motor ya, sepeda motor, tentu ada bahan bakarnya. Mungkin kalau jauh jaraknya semakin besar biayanya sesuai dengan radius. Tapi dengan berperkara secara elektronik, biaya-biaya itu tidak ada lagi. Karena pemanggilan dilakukan melalui alamat email. Dalam hitungan detik surat panggilan atau relas itu sudah sampai ke yang bersangkutan, ke alamat emailnya. Tidak ada biaya BBM, bahan bakarnya tidak ada. Pihak lawannya Pak? Ya. Pihak lawannya adakah? Kalau pihak lawan, kalau sudah sejak awal ya
ada alamat domisili elektronik juga sama, dipanggil ke alamat elektroniknya. Tapi kalau memang dia tidak punya alamat elektronik, dia akan dipanggil melalui surat tercatat namanya. Ini diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Artinya sekali lagi, ini jelas memudahkan kepada pihak berperkara. Di samping itu Mbak Ria, ini juga akan memberikan pengamanan terhadap persidangan. Misalnya, kalau dulu dengan perkara manual itu pembacaan putusan itu dilakukan secara tatap muka di ruang sidang, dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga ada para pihak yang mungkin ya separuh putusan dibacakan dia udah tahu, oh saya kalah ini, saya pihak yang kalah, oh saya tidak terima. Akhirnya terjadilah perbuatan anarkis di hadapan ruang sidang. Ada yang kita kenal kemarin, mungkin ada yang tahu beritanya, hakim yang ditusuk di ruang sidang. Ada pihaknya yang ditusuk di ruang sidang karena pihak lawannya kalah. Jelas ini merugikan ya. Tindakan-tindakan anarkis ini tidak boleh terjadi dalam penegakan hukum. Nah, dengan berperkara secara elektronik, penyampaian isi putusan itu dilakukan secara e-litigasi. Jadi pihak itu hanya hadir secara elektronik dan majelis hakim hanya mengupload, mengirimkan salinan putusan ke aplikasi e-court atau ke SIP, Sistem Informasi Pengadilan. Jadi dari segi keamanan, dari segi biaya, tenaga, dan efektivitasnya jauh lebih efektif berperkara secara elektronik dibandingkan dengan berperkara secara manual. Kalau dasar hukumnya Pak? Ya, pasti ada ya. Yang jelas setiap inovasi, setiap proses berperkara, administrasi, semuanya pasti ada dasar hukum. Ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi berperkara dan persidangan secara elektronik. Ya, Perma ini juga sudah diubah dengan Perma 7 tahun 2022. Kenapa diubah Mbak Ria? Karena dulu di Perma 1 2019 masih ada pilihan. Wah, ini kalau saya tidak setuju bersidang secara elektronik, kita bisa nyatakan tidak setuju. Kalau sekarang, kalau pihaknya itu adalah pengguna terdaftar, ini pengguna terdaftar itu adalah pengacara atau lawyer ya, tidak ada pilihan. Mau tak mau mereka harus bersidang secara e-litigasi atau elektronik. Dan bagi pihak yang pengguna lainnya, kalau dia tidak mau berperkara secara elektronik atau tidak setuju, persidangan dilakukan secara hybrid. Hybridnya itu untuk penggugatnya secara elektronik, dan untuk tergugatnya bagaimana? Dia akan datang ke pengadilan agama secara manual, membawa dokumen jawabankah atau duplika yang dia bawa, nanti dibantu untuk mengupload ke SIP oleh panitera sidang melalui petugas yang ada di meja e-court atau meja PTSP. Artinya tetap saja dilakukan secara elektronik. Tidak ada lagi itu tanya jawab. Ini Pak, mana gugatan ini? Jawabannya bagaimana Ibu? Ini juga akan berakibat kan kepada seorang istri. Misalnya istri digugat oleh suami. Karena dia takut dengan suaminya. Pasti dia tidak leluasa mengeluarkan jawaban sesuai fakta dan apa yang dia alami. Tentu di bawah tekanan seperti itu tidak akan ditemukan fakta hukum yang sebenarnya. Nah, dengan beracara secara elektronik, dia bisa membuat konsep jawabannya di rumah. Tidak ada orang lain, dia bisa tidak ada tekanan terhadap dirinya, sehingga dia bisa mengeluarkan apa yang fakta sebenarnya dan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Berarti kalau pihaknya itu keduanya hadir ya Pak ya? Kita berperkara secara elektronik. Elektronik ya. Syaratnya itu Mbak Ria, untuk berperkara secara elektronik itu yang dilanjutkan dengan e-litigasi itu dua-duanya hadir di persidangan. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah tadi sudah Perma 1 2019 yang sudah diubah dengan Perma 7 tahun 2022. Kemudian untuk teknis beracaranya ini ada lagi Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA nomor 363 garis miring 12 Romawi.
karena tahun 2022 dikeluarkan ini. Seiring dengan perubahan Perma 1 2019. Di situ lebih detail lagi tentang bagaimana cara berperkara secara elektronik ini. Gitu Mbak Ria. Terus kalau penerapan di pengadilan agama tentang berperkara secara elektronik pada tahun 2026 kira-kira sudah berapa banyak ya Pak? Ya, alhamdulillah ya. Meskipun banyak tantangan, banyak halangannya, tapi di tahun 2026 kabar gembiranya sudah 2.500 lebih perkara terdaftar di pengadilan agama, 100% didaftarkan secara elektronik. Nah, ini bukan tidak ada tantangan, pasti ada tantangan di dalamnya. Cuman kabar gembiranya begitu. Alhamdulillah semua perkara kita terdaftar secara elektronik dan persidangannya dilakukan secara e-litigasi atau e-litigation. Gitu Mbak Ria. Kan setiap aplikasi atau berperkara secara elektronik pasti ada hambatan dan tantangan. Nah, hambatan tantangan di pengadilan agama Pemalang itu apa ya Pak? Tentang berperkara secara elektronik itu Pak? Ya benar Mbak Ria, memang setiap ada masa transisi ya, ini transisi dari berperkara manual ke berperkara secara elektronik. Ini pasti ada tantangannya. Yang pertama tentu medianya. Kalau elektronik itu pasti membutuhkan jaringan internet gitu ya. Jaringan internet yang kuat sehingga proses beracara melalui SIP atau aplikasi e-court itu berjalan dengan lancar. Mulai dari upload jawaban, upload replik, duplik, kesimpulan dan penyampaian putusan semuanya butuh jaringan internet. Nah, tantangannya apa? Tidak seluruh daerah di wilayah Kabupaten Pemalang yang merupakan yurisdiksinya Pengadilan Agama Pemalang yang sinyal internetnya bagus. Nah, pasti ada kendala-kendala toh. Nah, oleh karena itu kita harus carikan solusinya. Ya, jangan kita menyerahkan gitu. Apalagi dengan tekad kita bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Yes, yes, yes. Itu motonya Pengadilan Agama Pemalang ya. Akhirnya apa solusinya? Pihak itu dibantu. Ya, bagi pihak yang tidak bisa mengakses internet atau jaringannya lemot misalnya, bisa datang ke Pengadilan Agama Pemalang, nanti dibantu oleh petugas kita menguploadnya. Banyak alternatif ya Pak? Banyak alternatif. Kemudian kendala yang kedua, tidak semua orang atau masyarakat pencari keadilan itu mampu menggunakan IT, teknologi informasi. Misalnya tentang alamat email ya. Ibu mau daftar perkara, ya. Ibu sudah punya alamat email gitu. Dia balik tanya ke kita, email itu apa ya Pak? Saking tidak menguasainya IT, dia tidak melek teknologi informasi, email dia tidak tahu. Nah, ini dibantu. Kita dibantu membuat alamat emailnya, dibantu membuat akun e-court-nya, sehingga mereka bisa mendaftarkan perkara. Berarti ada pendampingan dari petugas kita ya Pak ya? Apalagi kita sudah punya posbako Mbak Lia ya, yang pelayanannya secara cuma-cuma atau gratis. Ini udah dibayar oleh pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Pemalang. Nah, di situ bukan hanya membantu pembuatan gugatan, termasuk juga di situ dibantu dalam pembuatan jawaban, replik, duplik, dan seterusnya. Karena apa? Banyak juga pihak itu, saya tidak mampu bikin jawaban Pak, gimana nyusunnya? Saya tidak mampu ngetik dengan komputer gitu. Jadi inilah fungsi kita, memberikan layanan terbaik itu ya, kepada masyarakat, ya kita jemput pulang, kita bantu mereka. Yang penting mereka terbantu, apa yang mereka butuhkan bisa terpenuhi oleh kita. Itu dari segi kemampuan IT-nya ya. Banyak lagi kendala-kendala lain yang alhamdulillah selama ini bisa kita atasi. Buktinya di tahun 2026, 2.500 perkara terdaftar di Pengadilan Agama Pemalang, 100% terdaftar secara elektronik. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah Mbak Ria. Nah ini Pak, secara garis besar tentang berperkara secara elektronik, menurut Bapak tuh bagaimana biar sahabat Sapa Pemalang itu tahu garis besarnya berperkara Pak? Ya baik Mbak Ria, sahabat Sapa ya. Berperkara secara elektronik itu sebenarnya sama dengan berperkara secara manual. Cuman yang dulu prosesnya dilakukan secara manual, sekarang dialihkan ke secara elektronik gitu.
Ya sama saja, mulai dari sidang pertama itu para pihak sudah hadir di persidangan, nanti majelis hakim akan berupaya menasehati, mendamaikan supaya perkara itu diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi di PA Pemalang itu Mbak Ria bukan hanya perkara cerai, ada juga perkara sengketa waris, wakaf, sengketa hibah, bahkan juga termasuk sengketa ekonomi syariah. Ya, biasanya saya kan sapa cuma tahu kalau pengadilan agama itu hanya perceraian ya Pak. Bapak di kantor pengadilan agama ya, iya yang cerai-cerai itu ya Pak, orang pasti pahamnya cerai. gitu. Iya. Padahal sebenarnya tidak. Nah, majelis hakim ketika pihak itu sudah hadir di sidang pertama itu berusaha secara maksimal supaya perkara itu selesai dengan jalan damai. Kalau masih gagal, dilanjut dengan mediasi sesuai dengan Perma 1 2016 tentang prosedur mediasi berperkara di pengadilan. Itu ada mediator kita, mediator hakim maupun mediator eksternal non hakim yang sudah bersertifikat. Nah, ketika upaya damai melalui mediator juga gagal, baru dilanjutkan dengan proses persidangan secara elektronik itu. Kalau dulu gugatan dibacakan, kemudian dijawab secara langsung atau secara tertulis oleh pihak tergugat di hadapan majelis hakim, sekarang tidak. Setelah mediasi gagal, majelis hakim akan menyusun code kalender. Artinya jadwal persidangan elektronik. Jadi apa? Agendanya jawaban misalnya. Ditentukan tanggal sekian, nanti tergugat akan menyampaikan jawaban secara elektronik. Dari rumahnya, dari kamarnya, setelah dia susun rapi melalui akun e-court yang dia punya. Kemudian begitu juga setelah jawaban disampaikan melalui aplikasi e-court, nanti ketua majelis akan memverifikasi. Kemudian meneruskan jawaban itu kepada si penggugat. Untuk apa? Untuk dia menjawab dalam bentuk replik. Replik juga tidak di hadapan sidang, juga dari kamarnya atau dari kantor pengacara itu sendiri. Sehingga tidak ada lagi proses tatap muka itu. Seterusnya sampai nanti kepada duplik. Nah, untuk pembuktian kita masih memakai sistem hukum acara yang seperti biasa ya. Itu alat bukti diupload dulu sebelum jadwal pembuktian. Nanti di persidangan pas pembuktian itu fotokopi alat bukti yang sudah ditempel materai dan aslinya diperlihatkan di hadapan majelis hakim. Untuk apa? Untuk mencocokkan antara yang dia upload ke SIP dengan yang ada, dengan yang alat bukti yang aslinya. Nah, kemudian untuk saksi ini Mahkamah Agung luar biasa kembali mengeluarkan Perma ya. Perma 3 tahun 2022 tentang proses mediasi secara virtual, secara online ya. Baru lagi ini. Jadi apa? Misalnya mediasi pihak itu yang satunya jauh tidak bisa datang, itu bisa dilakukan secara online. Pemeriksaan saksi juga begitu, bisa dilakukan secara virtual dengan catatan saksi itu harus hadir di kantor pengadilan atau di ruang sidang pengadilan tempat dia berada. Misalnya dia domisili di Bandung saksi ini, tidak mesti ke Pengadilan Agama Pemalang. Dari Bandung dia akan disumpah oleh majelis hakim kita dari sini secara online itu. Kemudian nanti ada petugas Pengadilan Agama Bandung yang membantu di ruang sidang untuk bagaimana supaya proses persidangannya berjalan lancar. Jadi sangat luar biasa ini. Saksi yang jauh-jauh dari Bandung bisa kita periksa. Bahkan yang di luar negeri Mbak Ria, itu juga bisa kita periksa secara online. Jadi tidak terkendala lagi oleh wilayah teritorial, tidak terkendala lagi oleh jauhnya jarak. Gitu. Semuanya bisa kita selesaikan. Luar biasa ya Pak. Ya, alhamdulillah. Ini Pak, sebelum kita mau nutup itu saran dan harapan pada berperkara secara elektronik itu bagaimana ya Pak? Ya. Baik, ini karena meskipun sudah dari tahun 2019 ya, sidang elektronik itu berperkara secara elektronik itu sudah disosialisasikan kepada seluruh aparatur pengadilan. Namun demikian, karena ini sesuatu yang masih baru ya, sekarang 2026, sudah 7 tahun ini lebih kurang. Kita tetap harus belajar, menggali dan mendiskusikan ya secara DDTK di kantor kita bagaimana
proses administrasi perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik itu, supaya sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Nah, itu satu. Jadi siapa saja, terutama petugas penerima perkara PTSB, petugas IKOT dan Posbakum harus tahu tentang Perma 1 2019, harus tahu tentang Perma 7 tahun 2022 dan aturan-aturan lain yang terkait dengan persidangan secara elektronik. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa tidak ada pilihan lain lagi, khususnya bagi yang pengguna terdaftar, mau tidak mau harus beracara secara elektronik. Tidak ada persetujuan mau setuju atau tidak, tetap secara elektronik. Namun untuk pengguna lainnya, seperti perseorangan yang bukan lawyer ya, bukan pengacara, itu memang masih ada pilihan. Namanya persidangan secara hybrid. Hybridnya itu kepada penggugat atau pemohon itu dilakukan secara elektronik, dan kepada tergugat yang tidak setuju persidangan elektronik dilakukan secara hybrid. Maksudnya seperti yang tadi, dia bawa dokumen nanti dibantu upload oleh panitera sidang ke aplikasi IKOT-nya. Namun demikian, tentu pilihan yang terbaik adalah tidak menguras tenaga, tidak menguras biaya, tidak menguras pikiran. Sesuai dengan azas peradilan itu sendiri, azasnya sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, dengan berperkara secara elektronik, tentu biayanya lebih ringan, prosesnya lebih sederhana, dan memakan waktu yang lebih cepat gitu ya untuk penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu kepada masyarakat Kabupaten Pemalang, pada umumnya mari kita sama-sama mempelajari ini. Kalau ada yang ragu, silahkan datang ke Pengadilan Agama Pemalang atau bisa ditanya melalui websitenya Pengadilan Agama Pemalang yang tentu sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Sapa Pemalang. Ya begitu kira-kira Mbak Ria. Nah, terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang atas ilmu, pengetahuan, dan informasi yang berguna bagi Sapa Pemalang, sahabat PA Pemalang. Semoga ini akan menjadi pengetahuan bagi kita semua, bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai layanan IKOT maupun layanan lainnya di Pengadilan Agama Pemalang. Silahkan mengunjungi website resmi PA Pemalang atau datang langsung ke kantor kami Pengadilan Agama Pemalang untuk mendapatkan informasi dan pendampingan. Sebelum kita tutup, ada pantun buat kita semua. Oh, ada pantun ya Mbak Ria? Iya Pak. Ya. Jalan-jalan ke Pemalang, Cakep. Jangan lupa beli grombyang. Wah, iya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa subscribe dan follow akun kita. Podcast Pengadilan Agama Pemalang melayani dengan hati, menegakkan keadilan, dekat dengan masyarakat, hadir untuk keadilan. Satu podcast, sejuta manfaat hukum. Salam sehat, salam sejahtera, salam pelayanan prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.